Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Bari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kedepannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad At-Bari Padang Sidimpuan sebagai Universitas Islam Negeri akan terus berbenah diri untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang mandiri, saleh, moderat, cerdas, berintegritas, dan unggul dengan lulusan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN, Bapak Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Bari Padang Sidimpuan. Perkenalkan, nama saya Weli Astuti, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad At-Bari Padang Sidimpuan dengan NIM 24211011567, bidang studi guru kelas MI. Saya juga merupakan guru di Min 1 Kota Palembang. Saya sangat bersyukur dan semangat mengikuti program PPG tahun ini. Saya berharap melalui program PPG ini, saya dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru profesional dan juga saya dapat memberikan kontribusi yang optimal di Madrasah Ibtidaiyah khususnya di Min 1 Kota Palembang. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada mata pelajaran IPAS kelas 4 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja program pendidikan profesi guru dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Batch 1 tahun 2025. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca berdoa bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya Rizky. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ibu absen dulu nak ya. Oke. Afifah Hairunisa, Aisyah Kirna, Aiza Radiatan, Al-Fadil, Alia, Anissa, Akila, Atar. Oke baik. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oh senang. Semangat? Oke, terima kasih anak-anak ya, kalian semua sudah semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, kita menyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila untuk menumbuhkan semangat nasionalisme atau cinta tanah air kita. Siap kita bernyanyi? Siap.
Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang kegiatan ekonomi. Supaya kegiatan ekonomi kita terus tumbuh, kita harus menghasilkan uang. Dengan cara apa kita menghasilkan uang? Bekerja. Macam-macam kegiatan ekonomi itu bekerja. Contohnya, cita-cita kalian jadi apa? Dokter. Dokter, terus? Psikolog, apa lagi? Guru, polwan, boleh. Nah, kita dalam menjalankan profesi kita harus mematuhi aturan. Kita harus jujur, jadi polisi harus jujur, jadi dokter harus jujur, jadi guru pun harus adil, nak ya. Jadi diharapkan pembelajaran kita minggu kemarin itu berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu norma dalam adat istiadat daerahku. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak dapat mengklasifikasikan macam-macam norma. Setelah itu, anak-anak dapat menganalisis apa saja norma yang terdapat dalam adat istiadat. Dan yang terakhir, anak-anak dapat membandingkan sikap yang baik dalam mematuhi norma dalam adat istiadat. Oke? Nah, anak-anak, menurut kalian hal apa yang membuat kita menjalani hidup ini menjadi rukun dan damai? Toleransi. Toleransi, apalagi? Saling menghormati. Saling menghormati, terus? Gotong royong, oke, pinter, adil. Nah, dengan menjalani hidup ini dengan rukun, damai, jujur, tolong menolong, insya Allah kehidupan kita akan berjalan dengan lancar, tidak ada yang tersakiti, nak ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menunjukkan kalian. Nah, anak-anak, perhatikan pertanyaan yang ada di layar ini. Siapa yang mau menjawab pertanyaan awal berikut ini? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang mau jawab? Ayo, Arika, coba maju ke depan. Kira-kira apa nak jawabannya, nak? Boleh langsung diklik jawabannya ya. Manakah gambar berikut yang merupakan contoh perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari? Oke, betul. Kasih tepuk tangan dulu untuk Arika. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar norma dalam adat istiadat daerahku. Nah, norma, coba kita lihat di sini. Norma adalah aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Jadi, agar kehidupan kita ini berjalan dengan baik, kita harus mematuhi apa? Oh, norma ya. Nah, norma itu terbagi menjadi 4. Norma apa saja, nak? Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Oke, Bu, apa itu norma agama? Norma agama itu, nak, adalah kewajiban untuk beribadah. Jadi, ini peraturan yang tidak tertulis, nak ya. Contohnya, kalian harus sholat. Kalau kalian nggak sholat, kira-kira Ibu tahu nggak?
Nggak tahu. Siapa yang tahu kalian sholat apa enggak? Allah. Jadi nak, apa akibat kalian jika tidak melakukan ibadah? Dosa. Akan mendapatkan dosa. Tapi tidak masuk penjara ya. Karena ini bukan peraturan yang tertulis dalam undang-undang. Yang kedua adalah norma apa tadi? Norma kesusilaan dulu boleh, hukum dulu boleh. Sama aja ya. Nah, norma kesusilaan adalah aturan dalam pergaulan yang sesuai dengan hati nuraninya. Jadi nak ya, ini nih soal kejujuran kalian ya. Jadi kalau kalian bohong, apa akibatnya? Merasa bersalah, merasa menyesal, dan malu. Jadi ada di hati kalian. Kalian mau jujur apa? Bohong. Jadi kalau kalian mau mematuhi norma, kalian harus berkata jujur. Selanjutnya yang ketiga, norma apa nak? Norma kesopanan, yaitu kita harus bersikap sopan dan santun. Ini juga tidak tertulis di dalam undang-undang nak. Tapi kalau kalian tidak mematuhi norma kesopanan, apa yang akan kalian dapatkan? Dapat celaan dari masyarakat. Celaan dari masyarakat. Misalnya anak ya, kalian lagi di transmusi nih, ada kakek-kakek yang lebih tua nak ya. Kira-kira kamu mempersilakan kakek itu duduk atau biar kalian aja yang duduk? Mempersilakan kakek itu duduk. Kenapa kalian mempersilakan kakek itu duduk? Karena ia lebih tua. Karena ia lebih tua, boleh. Tapi nak, kalau kalian tidak mati norma kesopanan ini, kalian memang tidak mendapatkan apa-apa, tidak masuk penjara, tidak dihukum, tapi kita akan mendapat celaan dari masyarakat. Kata masyarakat, dianya nggak mau bantu kakek-kakek itu. Enak nggak? Ada yang bilang seperti itu? Nggak enak ya. Nah, yang terakhir tadi norma apa nak? Norma hukum. Nah, yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum ini tertulis dan tercatat nak ya di undang-undang. Kalau ada yang melanggarnya, apa akibatnya? Hukuman penjara. Masuk penjara dan denda sanksinya. Contohnya apa? Misalnya apa nak? Melanggar lampu merah lalu lintas, tidak membayar pajak, apalagi? Narkoba, mencuri. Oke, pintar. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita lanjutin ya. Nah, sekarang kita belajar tentang adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat itu nak, aturan turun-temurun dari generasi ke generasi lain dalam suatu masyarakat dan hanya berlaku untuk wilayah tersebut nak. Kita sekarang lagi tinggal di mana nak? Palembang. Apakah kalian pernah melihat gambar ini, benda ini? Apa ini namanya nak? Tanja. Oke. Kalau ini apa nak namanya? Songket. Pernahkah kalian memakai tanja atau songket? Pernah. Apa perasaan kalian ketika memakai songket atau tanja? Senang, bangga. Adakah di sini anak-anak yang bersedia ibu pasangkan songket dan tanja? Ada yang mau? Oke, boleh Kaira. Oke, boleh nak. Sini ya. Satu cowok, satu cewek ya. Bagaimana perasaan kalian melihat teman-teman yang memakai pakaian adat ini? Oke, Masya Allah, bagus ya. Silakan anak-anak. Ini adalah pakaian adat Palembang, Sumatera Selatan. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, tadi tanja dan songket adalah pakaian adat masyarakat Palembang. Kapan mereka memakai pakaian tersebut, nak? Saat pernikahan. Oh, saat ada acara pernikahan, upacara ya. Pernah kalian memakai itu? Pernah. Nah, Bu, apa kan kaitannya dengan norma? Maksudnya, nak, ada kaitannya dengan norma kesopanan. Kita menghormati tamu yang datang, nak ya, dengan cara kita memakai pakaian yang rapi. Apa simbol dari kita memakai tanja dan songket? Yaitu kita menghargai tamu yang datang berkunjung atau kita yang berkunjung ke rumah orang. Songket itu melambangkan wibawa, gagah, rapi, dan bersih. Nah, selanjutnya nak, kita lihat di sini. Bu mau tanya, ini kira-kira di mana ini nak? Min Min 1 Kota Palembang. Apa ikon dari gapura Min 1 Kota Palembang? Tanja. Selain Min 1 Kota Palembang nak ya, kantor kita, kantor Kementerian Agama Kota Palembang itu juga memakai ikon tanja. Dan juga kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
juga ikonnya menggunakan tanja. Ini menunjukkan bahwa kita bangga menjadi masyarakat Palembang. Nah, nak, sekarang gambar apakah ini, nak? Pempek. Apa kalian suka makan pempek? Suka. Terbuat dari apa pempek? Ikan Dari ikan. Apa lagi? Sagu. Oke, ikan gabus. Nah, anak-anak, apa kaitannya dengan adat istiadat Palembang? Yaitu adanya norma apa, nak? Kesusilaan dan kesopanan. Biasanya kalian pernah nggak menyambut tamu itu dengan menghidangkan pempek? Sering. Iya, sering kan? Apa perasaan tamu yang kita hidangkan pempek? Senang. Nah, alhamdulillah, nak ya. Itulah wujud kebanggaan kita sebagai masyarakat Kota Palembang dengan menerapkan norma kesopanan, yaitu menghidangkan pempek untuk siapa, nak? Tamu. Oke. Tolong jengok di kertasnya, aduh. Nah, ya, ini adalah adat istiadat Manjapui Marapulai dari Sumatera Barat ya. Yang kedua adalah perang topat. Perang topat ini adalah menggunakan ketupat sebagai senjata orang masyarakat Lombok antara umat Islam dan umat Hindu. Mereka saling melempar, nak ya. Silakan saksikan ini. Nah, selanjutnya adalah bakar batu. Bakar batu adalah tradisi masyarakat Papua dengan masak bersama-sama menggunakan batu, nak ya, dengan acara-acara penting. Kita lihat bagaimana bakar batu dari Papua. Tuh, mereka bersama-sama mengumpulkan batu, mengumpulkan sayur dan daging, dibakar menggunakan batu. Dan yang terakhir adalah ngaben. Pernah dengar ngaben? Pernah. Nah, ngaben ini berasal dari Bali, yaitu upacara pembakaran jenazah. Nah, ya, biasanya di sini ada juga menggunakan hewan sebagai alasnya. Nah, anak, itulah adat istiadat yang ada di Indonesia. Sampai sini anak-anak, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Apa, nak? Bu, bagaimana cara kita menghormati adat istiadat suatu daerah kalau kita hanya datang sebagai tamu atau wisatawan? Oke, adakah di sini yang bisa menjawab, nak? Jika kita nih hanya sebagai tamu atau wisatawan, bagaimana cara kita menghadapi adat istiadat? Gimana caranya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, sebagai boleh, tamu apa? atau wisatawan, kita bisa menghormati adat istiadat dengan bersikap sopan, mengikuti aturan yang berlaku dan tidak melakukan hal yang dilarang di daerah itu. Oke, benar. Kasih tepuk tangan dulu untuk Rafa. Ya, benar, nak ya. Kita sebagai tamu harus tetap menjaga sikap dengan baik, nak ya, tetap menghormati. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan berkelompok, nak ya. Silakan diskusikan sama teman kalian ya.
Ya benar. Nah, yang nama kelompoknya keluar, silakan presentasi duluan ke depan. Oke? Nah, silakan nak, coba nak kita lihat siapa yang keluar. Kelompok kupu-kupu. Silakan maju ke depan. Kelompok kupu-kupu berdiri semua ya. Duduk lah, kasih ya. Yuk kelompok kupu-kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kupu-kupu ingin menjelaskan tentang Perang Topat. Adat istiadat Perang Topat. Asal daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Norma yang terkandung norma kesopanan, yaitu menghargai saudara yang berbeda agama. Manfaat adatnya dan istiadat. Menjaga kerukunan umat Muslim dan Hindu. Cara pelaksanaan. Masyarakat Muslim dan Hindu saling melempar ketupat dalam suasana damai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kepada Anissa. Apakah ada peraturan dalam perang topat agar tidak terjadi kekerasan? Ya, tujuan perang topat bukan untuk menyakiti, tapi untuk berbagi kebahagiaan. Jadi peraturan yang ada adalah tidak boleh ada yang terluka atau melakukan kekerasan. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan adat istiadat Manjapui Marapulai. Manjapui Marapulai adalah adat istiadat yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Norma yang terkandung dalam Manjapui Marapulai adalah norma kesopanan, yaitu menghormati keluarga pengantin pria. Manfaat adat dan istiadat Manjapui Marapulai adalah mempererat silaturahmi keluarga pengantin laki-laki dan perempuan. Cara pelaksanaan Manjapui Marapulai adalah pengantin pria diarak ke rumah mempelai wanita dengan upacara adat Sumatera Barat. Ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Mengapa dalam adat Manjaiput Malapurai justru pihak perempuan yang melamar laki-laki, bukan sebaliknya seperti di tempat lain? Karena dalam adat Minangkabau, garis keturunan dihitung dari pihak ibu. Keluarga perempuan yang datang untuk melamar laki-laki sebagai tanda bahwa mereka menghargai laki-laki tersebut. Oke, siap. Terima kasih. Sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kalian baca soal berikut. Kira-kira apa jawabannya? Siapa yang bisa menjawab? Kelompok mana? Ayo. Siapa yang bisa? Oke, kelompok beruang. Silakan, Nak. Hukum. Silakan, apa jawabannya? Oke, tepuk tangan. Nah, siapa di sini kelompoknya yang mendapatkan bintang paling banyak? Barwa. Juara 2 siapa? Kami. Kelompok apa ya? Singa. Juara 3? Kupu-kupu. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, silakan ketua kelompoknya maju ke depan, ambil hadiah dari ibu ya. Dan juara 1, juara 2, dan juara 3. Salaman dulu sama ibu, mari ke sini. Oke, kasih tepuk tangan dulu nah untuk temannya nah.
lagi ya. Tahu icebreaker Aram Samsam? Tahu. Ayo semuanya berdiri yuk. Yuk semuanya berdiri, kita Aram Samsam sebentar. Membagikan lembar kerja peserta didik individu, silakan mengerjakan sendiri-sendiri nak ya. Di sini ada petunjuknya. Anak-anak silakan menjawab sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Oke? Oke. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Iya nak, Keanu. Mengapa orang Papua memasak menggunakan batu? Oke, katanya mengapa orang Papua memasak menggunakan batu? Padahal sekarang ada apa nak? Kompor. Nah anak-anak, mereka memasak menggunakan batu itu bukan hanya sekedar memasak, tapi mereka itu menginginkan kebersamaan dengan masyarakat dan keluarga. Berkumpul itulah menjadikan mereka bersatu nak ya. Oke? Nah sampai sekarang kira-kira pembelajaran pada hari ini Bu rasa sudah baik ya. Anak-anak sudah kompak, sudah bisa berpikir dengan kritis. Sekarang kira-kira siapa yang bisa mengambil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Oh boleh Kak Ira, gimana nak? Norma adalah aturan yang harus kita patuhi. Norma dalam adat istiadat seperti ngaben, bakar batu, dan lain-lain bisa kita simpulkan bahwa setiap daerah punya cara khusus untuk menjaga kerukunan. Meskipun adatnya berbeda-beda, semua mengajarkan nilai kebaikan yang harus kita patuhi agar hidup kita aman dan nyaman. Oke, tepuk tangan untuk Kak Ira. Baik nak ya, semua adat istiadat itu mengajarkan norma untuk kita agar bisa menjalankan hidup ini sesuai aturan, agar hidup kita berjalan dengan baik, lancar. Baiklah anak-anak, sekarang minggu depan kita akan belajar tentang aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Ibu harap kalian semangat mengikuti pembelajaran. Sekarang anak-anak, kita akan menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Oke? Nah, semuanya hafal? Yuk. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak bergigi di urung bari-bari. Masak gigi di urung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nah, anak-anak, pesan-pesan moral dari Ibu hari ini bahwa kita harus mematuhi aturan nak ya, khususnya norma yang ada dalam istiadat. Semuanya mengajarkan kita pada kebaikan. Nah, anak-anak, beginilah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan dapat menjadi barokah dan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.